Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada keluarganya, diberikan kepada para sahabatnya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian, mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita mendapatkan keberkahan, agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempersiapkan diri kita dengan ilmu. Berkata Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, seseorang kalau dia beramal dengan tanpa ilmu, maka merusaknya itu akan lebih banyak daripada memperbaikinya. Orang beramal tanpa ilmu itu bisa saja malah dia merusak amalan-amalan yang dia lakukan, bukan malah menjadikan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa, baik dari sisi hukumnya, kemudian dari sisi pembatal-pembatalnya, kapan seorang berpuasa dan apa yang harus dilakukan ketika seseorang tidak mampu berpuasa. Karena puasa sebagaimana telah kita ketahui, dia adalah merupakan salah satu dari rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pokok atau pondasi dari agama kita. Dan kita akan membacakan sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan. Kitab ini diberi judul, atau kitab ini bernama Kitab Mulakhoz Fiqhi. Artinya adalah ringkasan dari permasalahan-permasalahan fikih. Kita mulai membaca apa yang beliau bawakan di dalam kitab ini, yaitu bab tentang kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Jadi puasa adalah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita semua hamba-hambanya. Dan kewajiban dari berpuasa di bulan Ramadan ini diambil dari dalil yang bersumber dari Al-Quran dan juga dalil yang bersumber dari sunnah, bahkan ijma' dari para ulama menyebutkan bahwasanya puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bagi orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat-ayat berikutnya, terutama di dalam ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas telah menyebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnas,
Yang mana Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu juga menjelaskan mengenai perkara-perkara, mengenai petunjuk-petunjuk, dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di bulan Ramadan. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Kemudian kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Dan barang siapa yang mendapati, atau barang siapa yang hadir, barang siapa yang berada pada bulan tadi, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Ini dalil yang jelas menunjukkan bahwasanya kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh yang dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam hadis Arba'innya, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan di sana bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Kemudian beliau menyebutkan di sana tentang saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi, di antaranya adalah hadis Jibril. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, bertanya tentang apa itu Islam, bertanya tentang apa itu iman, bertanya tentang apa itu ihsan. Maka ketika Jibril bertanya tentang apa itu Islam, maka Nabi SAW menyebutkan di sana bahwasanya Islam bersyahadat, kemudian mengerjakan sholat, kemudian membayar zakat dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya puasa di bulan Ramadan ini adalah wajib bagi kita semua. Dan kaum muslimin pun, atau para ulama dari kaum muslimin bersepakat bahwasanya hukum dari puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib. Dan barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan hikmah dari disyariatkannya puasa, yaitu bahwasanya puasa yang dilakukan oleh seseorang ini akan mensucikan jiwa, membersihkan dan mencucinya dari sifat-sifat tercela, membersihkan dari akhlak-akhlak yang rendah atau yang tidak baik. Karena di dalam berpuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempersempit jalan-jalan setan di tubuh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga membelenggu setan di bulan Ramadan, sehingga yang menggoda manusia pun juga ikut berkurang. Maka tinggallah seseorang dengan tabiatnya, apakah dia memang benar-benar orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Kemudian puasa juga menyebabkan seseorang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya sama muslim yang kekurangan, sehingga muncullah rahmat dan kasih sayang dari dirinya kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Dan puasa yang dilakukan oleh seorang hamba ini akan menggugurkan dosa-dosanya. Puasa yang dilakukan oleh seorang hamba akan menggugurkan dosa-dosanya. Dosa-dosa yang telah lalu, semua yang pernah dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan sebab puasa yang dia lakukan. Nabi SAW telah menjelaskan tentang hal ini di dalam sabda beliau, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keadaan beriman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ughfira lahu ma taqaddama min dambi. Ini diantara keutamaan-keutamaan atau hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ada di bulan Ramadan. Dan kapan seseorang itu mulai berpuasa di bulan Ramadan? Kapan seseorang itu mulai berpuasa di bulan Ramadan? Ketika dia melihat tanda-tanda masuknya bulan Ramadan. Dengan apa bulan Ramadan ditetapkan? Yang pertama, sebagaimana hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Ini menunjukkan bahwasanya awal mula masuknya bulan Ramadan itu diketahui ketika seseorang melihat hilal. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sumu li ru'yati, berpuasalah kalian ketika kalian melihat
hilal. Ketika seorang sudah melihat hilal berarti masuk bulan Ramadan dan besok dia mulai berpuasa. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang melihat bulan ini atau barang siapa yang menjumpai, barang siapa yang bertemu, barang siapa yang berada pada bulan tersebut falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Maka ketika hilal telah terlihat wajib baginya berpuasa. Baik yang melihat itu dirinya sendiri atau orang lain yang melihatnya. Jika dirinya sendiri yang melihatnya maka wajib bagi dia berpuasa. Kemudian jika orang lain melihatnya dan orang ini adalah orang yang adil, maka kaum muslimin pun juga wajib berpuasa dikarenakan hilal yang memang sudah terlihat. Kemudian puasa di bulan Ramadan itu dilaksanakan berdasarkan ru'yah dari laki-laki yang adil, yang mukallaf, dan dia tidak diketahui sebagai seorang pendusta. Jadi puasa ini ditetapkan berdasarkan ru'yah dari seorang yang adil dan mukallaf. Adil berarti dia tidak wad'u syai' fi maudhihi, ini maksudnya adil, dia adalah orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, muslim, akil, balik, terus kemudian mukallaf. Jadi dia bukan orang yang pendusta, maka ini persaksiannya diterima. Maka jika ada orang yang melihat hilal, maka semuanya terkena kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana jika hilal tidak terlihat? Jika hilal tidak terlihat, maka cara menetapkan awal bulan Ramadan adalah dengan menggenapkan hitungan bulan Sya'ban selama 30 hari. Menggenapkan hitungan bulan Sya'ban selama 30 hari. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innama syahru tis'un wa isruna yauman. Sesungguhnya jumlah bulan itu atau jumlah hari dalam satu bulan itu adalah tis'un wa isruna yauman, 29 hari. Fala tasumu hatta tarau, maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarauhu, janganlah kalian itu berbuka sampai melihat hilal juga. Fa in humma alaikum, kemudian jika kalian tertutupi dengan awan sehingga tidak bisa melihat hilal, faqduru lahu, maka sempurnakanlah. Apa yang disempurnakan? Dalam hadis yang lain disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan fa in humma alaikum asyhahru fa'uddu salasina. Jika terhalang kalian dari melihat hilal, maka hitunglah hari bulan itu menjadi 30. Ini petunjuk Nabi SAW, sederhana sekali untuk mengetahui kapan masuknya bulan Ramadan, yaitu mulai setelah 29 hari bulan Sya'ban lihat hilal. Ketika hilal nampak berpuasa. Kalau hilal nggak nampak dikarenakan sebab mendung dan yang lainnya, maka digenapkan jumlah harinya menjadi 30, baru besoknya puasa di bulan Ramadan. Maka puasa di bulan Ramadan ini wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap muslim tanpa terkecuali, baik dia adalah laki-laki maupun dia perempuan, maupun dia dalam keadaan sakit, maupun dia dalam keadaan sudah sepuh, maka semuanya pada asalnya memiliki kewajiban untuk berpuasa. Nah, kewajiban berpuasa ini dikarenakan suatu udzur, maka bisa diganti dengan yang lainnya. Maka pada asalnya hukum puasa itu wajib, namun dikarenakan suatu keadaan, maka puasa tadi bisa diganti, baik diganti pada waktu yang lain atau diganti dengan membayar fidyah. Maka ini yang disebutkan di dalam kitab para ulama tentang masalah puasa di bulan Ramadan. Pada asalnya hukum puasa di bulan Ramadan ini adalah wajib bagi laki-laki, wajib bagi wanita, kemudian wajib bagi orang yang sakit, wajib bagi orang yang sudah tua. Kalau anak-anak dia belum
belum memiliki kewajiban. Karena mulai seseorang terkena kewajiban adalah tatkala dia sudah sampai pada usia balik, sudah sampai pada usia mukallaf, dia mendapatkan beban taklif. Maka ketika dia sudah mukallaf, wajib bagi dia berpuasa. Maka hendaknya seseorang memperhatikan tentang keadaan ini. Puasa bagi orang yang tidak mampu berpuasa dikarenakan sakit, maka kalau dia mampu menggantinya di waktu yang lain, maka dia ganti puasa tadi di waktu yang lain yang dia sudah sehat dan mampu mengerjakan puasa. Namun kalau dia sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya, artinya dia nggak memiliki kesempatan untuk mengganti di waktu yang lain, maka dia diganti dengan membayar fidyah. Membayar fidyah yang dibayarkan setiap hari-hari yang ditinggalkan. Bagaimana cara membayar fidyah? Dia bikin makanan, satu porsi makanan yang mengenyangkan, kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, diberikan kepada orang fakir atau diberikan kepada orang miskin. Kemudian wanita yang haid, wanita yang sedang nifas, maka puasa di bulan Ramadan ini diqadha di waktu yang lain. Orang tua kalau dia memang benar-benar tidak mampu berpuasa lagi, maka hari-hari yang dia tinggalkan diganti dengan membayar fidyah. Maka hukum asal puasa itu adalah wajib. Demikian juga musafir, orang yang sedang safar, maka pada asalnya dia masih memiliki kewajiban untuk berpuasa, sehingga kalau dia mampu berpuasa, hendaknya dia berpuasa. Kalau tidak mampu, maka dia boleh berbuka kemudian mengganti pada hari yang lainnya. Maka ini hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Maka kesimpulannya ada di antara manusia yang wajib berpuasa, yaitu orang sehat, orang mukim, orang mampu, ini wajib berpuasa. Kemudian yang berikutnya ada yang diperbolehkan untuk mengganti di waktu yang lain, seperti wanita yang haid, wanita yang nifas, kemudian orang yang sakit, maka dia diperbolehkan untuk mengganti di saat mereka sudah sehat atau di saat sedang tidak haid lagi atau sudah selesai nifasnya, mengganti puasa di waktu yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang benar-benar tidak mampu berpuasa, maka diganti dengan membayar fidyah. Sebagaimana cara membayar fidyah yang tadi telah kita jelaskan, cukup dia memberikan satu porsi makanan yang mengenyangkan kemudian diberikan kepada orang-orang fakir. Ini yang dilakukan. Kemudian kapan puasa itu dimulai? Pada setiap harinya. Maka puasa dimulai ketika fajar telah terbit. Ketika fajar terbit, maka itulah mulai seseorang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, "Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa afa ankum. Fal'ana basiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu," makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai jelas bagi kalian khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajar, dikarenakan fajar. Summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai waktu malam. Maka dari sini dapat diambil faidah, ketika fajar telah terbit, wajib bagi dia untuk menahan sehingga dia tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai kapan? Sampai datangnya malam, yaitu ketika matahari tenggelam. Ini adalah waktu seorang berpuasa. Dan sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk mempersiapkan puasa tadi dengan sahur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Hendaknya kalian makan sahur karena sahur itu mengandung keberkahan. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu ketika merintah atau ketika memerintah, maka perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tasaharu, sahurlah,
Fa inna fis sahuri barakah, karena sungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka ini adalah merupakan perintah dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk sahur. Kemudian seandainya seseorang tidak mendapatkan makanan yang bisa dia makan, maka dia bisa sahur dengan menggunakan air atau apapun yang bisa dia gunakan untuk minum, atau apapun yang bisa dia gunakan untuk makan, maka itu dia pergunakan untuk sahur. Jadi sahur itu nggak harus makan makanan berat. Kalau nggak makan makanan berat dikatakan nggak sahur. Bisa dengan makan buah-buahan, apapun yang bisa dia gunakan untuk bersahur, maka dia gunakan untuk bersahur. Dan di situ ada keberkahan. Jadi seorang muslim hendaknya mencontoh sunnah Nabi SAW di dalam sahur. Kemudian yang berikutnya, termasuk sunnah Nabi SAW adalah bersegera di dalam berbuka. Jadi ketika seseorang telah mengetahui bahwasanya kewajiban berpuasa itu mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, kemudian diperintahkan sahur, sahur ini sebelum terbitnya fajar, maka setelah matahari tenggelam, maka kita pun juga diperintahkan untuk bersegera di dalam berbuka. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia itu akan senantiasa berada dalam keadaan yang baik selagi mereka menyegerakan berbuka. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah riwayat yang beliau sandarkan kepada Rabb-nya, artinya adalah hadis ini adalah hadis qudsi, dan hadis ini adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitra." Sesungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling cepat atau yang paling bersegera di dalam berbuka. Kita diperintahkan untuk makan sahur sebagai persiapan puasa, dan di dalamnya ada keberkahan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk bersegera di dalam berbuka, karena ini adalah merupakan hal yang dicintai oleh Allah. Maka dari hal ini dapat kita ambil faidah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepayahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyusahkan kita. Buktinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri untuk makan sehingga kita kuat puasanya. Kemudian ketika masuk waktu malam, kita dipersilahkan atau diperintahkan untuk segera makan juga, agar kita kembali kuat dalam melakukan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya hal ini diperhatikan. Kemudian ketika seorang berpuasa, maka banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Di antaranya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ketika seseorang berpuasa, maka saat dia berbuka itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa, dia mempunyai doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan doa tersebut? Yaitu ketika dia sedang berbuka puasa. Maka hendaknya seseorang memperbanyak berdoa ketika dia sedang berbuka puasa, karena pada waktu tersebut adalah waktu yang mustajab, waktu yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kita memiliki kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan adalah merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Dan puasa di bulan Ramadan ini diawali ketika seseorang melihat hilal masuknya bulan Ramadan. Kalau hilal tidak nampak, maka cara menetapkan awal Ramadan adalah dengan menggenapkan
hari di bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Kemudian ketika seorang berpuasa di bulan Ramadan, maka mulai seseorang menahan diri tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa adalah ketika fajar telah terbit. Kemudian dia diperintahkan untuk berbuka ketika matahari telah tenggelam. Dan juga kita disyariatkan untuk bersegera di dalam berbuka. Kemudian juga diperintahkan untuk makan sahur, karena banyak sekali sana keutamaan-keutamaan dan faidah-faidah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ada. Mungkin yang ringkas ini, yang ringan ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah nanti akan kita jelaskan tentang masalah puasa pada pertemuan yang berikutnya, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa atau apa saja yang harus dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Insya Allah akan kita bahas tentang hal-hal tersebut pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini sebagai pendahuluan atau mukadimah kita tentang materi yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.